Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Kita masih berbicara tentang hidup berkeluarga. Dan kita sudah sampai pada tema tantangan untuk membangun keluarga yang berbahagia. Tentang tantangan-tantangan itu kita sudah bicarakan tentang tantangan yang pertama ialah individualisme, di mana orang-orang membangun kehidupannya semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Mereka tidak memperhitungkan kepentingan keluarga. Yang penting kita hidup sama-sama. Dan itu merupakan satu tantangan besar dalam membangun satu keluarga menuju kebahagiaan. Tantangan kedua ialah hedonisme. Orang hanya mencari kenikmatan pribadi, kepuasan pribadi. Tetapi kepentingan keluarga di luar perhitungan mereka sebagai suami ataukah juga sebagai istri. Tantangan ketiga ialah konsumerisme. Apa itu konsumerisme? Konsumerisme ialah satu paham yang kemudian menjadi satu sikap hidup yang punya pandangan bahwa alangkah indahnya kalau kita itu hidup hanya untuk menerima masukan-masukan untuk apa-apa yang dari luar. Tidak perlu kita mesti banyak memberikan. Jadi bagi mereka, memberikan itu tidak bagus. Lebih baik kita tidak usah buat apa-apa, kita menunggu saja pemberian orang-orang lain untuk kepentingan kita. Mereka berpendapat bahwa memberikan itu hanya menambah kerugian keluarga. Kita sudah bekerja, kita berpikir bagaimana mengolah keluarga ini, kita berpikir bagaimana mencari uang, mencari nafkah. Dan begitu kita terima uang, kita mesti berikan lagi kepada orang lain. Untuk apa semuanya itu? Hanya menambah kesulitan sebagai satu keluarga. Lebih baik menerima saja. Saudara sekalian, ada banyak faktor yang kita bisa tunjukkan dengan cara semacam begini. Contoh saja nyong dan nona yang mau berkeluarga ya. Mereka cuma pikir yang penting kapan kita bisa menikah. Mereka cuma berpikir kapan kita menikah untuk hidup bersama-sama sebagai suami istri. Hanya pikirnya tentang suami, istri, kita berdua kapan menikah dan tinggal sama-sama sebagai satu keluarga. Mereka tidak pernah pikir kalau kita berkeluarga, uang di mana? Apakah sudah punya kebun? Apakah sudah punya ladang? Apakah sudah punya sawah? Apakah ada gaji sendiri yang bisa buat kita hidup sebagai keluarga? Mereka cuma pikir yang penting kita berdua berbahagia. Tapi tidak pernah berpikir bahwa kalau kita sudah menikah akan tinggal di mana? Mana rumah tempat kita menginap? Mana rumah tempat kita tinggal berdiskusi sebagai keluarga, sebagai suami istri? Kalau nanti ada anak, mana uang yang kita pakai untuk membiayai kehidupan dia? Kalau nanti anak sakit, kita mesti biaya dengan apa? Mereka cuma pikir mereka berdua saja dan tidak melihat ke depan bagaimana kita merancang keluarga kita. Saudara sekalian, pikiran yang paling sempit. Mereka cuma pikirkan tinggallah di rumah orang tuaku atau di rumah bapak mantuku. Konsekuensinya, kalau anak-anak yang demikian dan bila orang tua meninggal dunia, sebelumnya mereka mulai bagi harta untuk 5 anak itu. Ini untuk keluarga yang punya 5 anak atau yang punya 4 anak akan bagi-bagi harta peninggalan orang tuanya. Jadi keduanya ini, saya suami istri ini, hanya hidup dari warisan orang tua, bukan jadi payah sendiri, bukan usaha sendiri. Suami istri yang mati adalah suami istri yang sebelum menikah sudah pikirkan bagaimana kita merancang kita punya kehidupan pribadi, uangku, gajiku dan sebagainya. Dan kalau mau menikah sudah mesti pikirkan akan tinggal di mana. Mana rumah kita nanti sudah mesti dipikirkan. Mana uang nanti, mana ladang kita. Mana uang kita, mana ladang kita, mana kebun kita. Apa usaha kita. Mesti disiapkan lebih dahulu sebelum ambil keputusan untuk membangun satu keluarga yang berbahagia, yang punya rancangan ke depan. Contoh kedua, suami istri. Yang jadi pegawai lah istri. Suami tidak punya kerja. Coba lihat. Suami hanya menerima gaji dari istrinya. Pinjam uang dulu untuk buat apa? Pinjam uang dulu dari orang tuanya ataukah dari keluarga lain.
untuk menutup kebutuhan kita. Nanti kalau gajimu sudah ada baru kita pakai untuk kembalikan uang itu kepada yang dipinjam. Memalukan saudara sekalian. Jangan heran kalau terjadi pertentangan, perdebatan, dan KDRT dalam keluarga. Karena laki-laki hanya tinggal diam saja, tidak mau berusaha sendiri. Apalagi laki-laki hanya mau minuman-minuman keras, mabuk-mabuk, pulang rumah pukul istri. Saudara sekalian, situasi mengecilkan kebahagiaan yang dirancang bersama-sama. Keluarga hanya menerima semacam begini, Anda lihat, akan sulit mengembangkan talenta yang Tuhan kasih kepada istri atau kepada suami. Karunia Allah yang Tuhan kasih kepada suami, kepada istri, tidak bisa dikembangkan karena masing-masing menunggu saja dari pemberian orang lain. Dan keluarga yang tadi saya katakan bahwa suami itu hanya tinggal diam saja, menunggu gaji dari istri itu. Anda lihat, suami semacam ini tidak bisa mengembangkan kemampuannya yang Tuhan kasih kepada dia sejak kecil. Talenta, bakat dan sebagainya. Tidak mampu dia kembangkan karena dia hanya tinggal diam, hanya menerima gaji dari istrinya. Saudara sekalian, keluarga yang mau berbahagia, hendaklah sungguh-sungguh bekerja keras. Tidak pun hanya menerima belas kasih orang lain. Pikirkan bagaimana kita bisa merancang kebahagiaan keluarga. Duduk bersama-sama, diskusi bersama-sama, merancang bersama-sama apa yang kita mesti buat demi kepentingan keluarga kita. Suami mesti berdiskusi dengan istrinya apa yang dia mesti berbuat untuk kepentingan keluarga. Istri juga berdiskusi dengan suaminya apa yang bisa dibuat untuk kepentingan keluarga. Tetapi juga kalau sudah punya anak, hendaklah didik anak itu untuk tahu kerja. Anak tidak boleh dimanja. Kalau sudah nona-nona, dia mesti mampu untuk mencuci pakaian sendiri. Bukan semuanya mama yang cuci. Dan dia hanya pergi bersiar jalan-jalan untuk kesenangan pribadi. Tidak boleh, saudara sekalian. Anak-anak dilatih untuk mencuci piring, membersihkan rumah. Jangan semuanya dibuat oleh orang tua. Sementara anak itu hanya bersiar jalan-jalan sesuka hatinya. Ini bukan pendidikan yang normal untuk putra-putrimu. Bentuklah mereka supaya tahu merancang hidup pribadi. Bentuklah mereka supaya tahu merancang kehidupannya ke depan. Teristimewa. Bentuklah mereka supaya tahu kerja. Ada kemandirian pada pribadi dia. Bukan cuma menunggu belas kasih orang tuanya. Kalau mau nyondong bersiar, jangan cuma tahu pinjam. Om punya sepeda motor, Om punya mobil. Mestinya dia berpikir, aku juga mau berusaha supaya punya milik sendiri. Supaya kalau saya menikah, aku sudah punya harta benda yang berguna untuk keluargaku. Orang tua mendampingi putra-putrinya, didik mereka, bantu mereka supaya tahu kerja. Jangan mendahkan putra-putrimu, karena sulit nanti untuk masa depan mereka. Teristimewa kalau mau berkeluarga. Orang tua mesti bina mereka supaya tahu membuat rancangan sendiri, membuat program sendiri yang berguna untuk hari depan dia. Dan kalau menikah, tanyakanlah pada putramu, pada putrimu, apa yang sudah kau punya, atau apa yang sudah kalian rancangkan sebagai modal untuk keluargamu. Dan jangan cuma tunggu belas kasihan orang tua. Orang tua juga mesti bahagia di hari tuanya. Bukan semata-mata diperas oleh putra-putri dari kecil hingga besar. Tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Marilah kita bersama-sama merancang kebahagiaan keluarga dengan tanggalkanlah konsumerisme itu. Tetapi kita punya niat yang satu hal ini. Kerja demi kepentingan bersama sebagai satu keluarga. Sampai jumpa